Kenapa nih saya misalnya udah jual rumah ini, udah beres akad KPR ini, udah sebulan, 2 bulan, saya masih nggak terima juga pencairan KPR-nya. Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, pada episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang unik. Biasanya kan kita bahas tentang KPR atau sisi kita sebagai pembeli gitu. Nah, tapi episode kali ini saya akan bahas tentang yang spesial banget. Kenapa? Karena ini membahas dari sudut pandang seorang penjual properti. Nah, ini adalah pengalaman salah seorang sobat KPR yang kebetulan, dalam tanda kutip ya, punya pengalaman kurang baik gitu. Karena dia jual propertinya yang dibeli pakai KPR, terus KPR-nya nggak cair-cair ke rekeningnya dia. Artinya kan nggak dapat uang pembayaran, nggak dapat pelunasan transaksi. Terus pas mau diurusin juga, kok kayaknya bertele-tele ya? Kok tiba-tiba begini ya? Kok kenapa saya nggak dikasih tahu dari awal? Banyak sekali hal yang bikin dia bertanya-tanya. Ini karena ini memang topik bahasan yang serius sekali sebenarnya. Dan kami juga melihat bahwa ini penting banget buat teman-teman ketahui. Sekalipun teman-teman saat ini belum bertindak sebagai penjual, tapi ada baiknya teman-teman pernah tahu dulu, supaya nanti suatu saat kalau teman-teman ada rencana mau pindah ke rumah yang lebih besar, atau pindah ke properti lain, di kota lain, atau bagaimana gitu, teman-teman mau nggak mau harus menjual properti yang saat ini ditempati, maka teman-teman sudah punya sedikit pengetahuan tentang pengalaman jual properti yang ujungnya agak kurang enak nih, gitu. Permasalahan yang disampaikan ke yang bersangkutan saat dia sudah selesai nih, akad jual beli, akad KPR, debiturnya juga udah oke, segala macem. Masukkan sertifikatnya, udah dibawa tuh sama notaris. Tiba-tiba dikasih tahu, Pak, ini belum dilegalisir sertifikatnya. Nah, di sini saya luruskan dulu ya. Mungkin yang dimaksud dengan legalisir ini adalah mengenai validasi sertifikat. Di mana tahapan ini seharusnya dilakukan sebelum akad KPR dilakukan. Karena validasi sertifikat ini untuk memastikan bahwa sertifikat ini memang benar asli dan tidak ada sengketa apapun atau alias tidak ada masalah apapun yang terkait dengan sertifikat ini. Jadi ini aman untuk ditransaksikan. Nah, jadi harusnya langkah validasi sertifikat ini dilakukan sebelum akad. Dan biasanya ini beban biayanya dikenakan ke debitur. Nah, dalam kasus sobat KPR kali ini, dia disuruh bayar. Dia kaget kan, loh kok saya disuruh bayar? Gitu. Kok saya nggak tahu apa-apa soal kayak begini? Gitu. Kenapa tiba-tiba saya yang mesti tanggung jawab, mesti bayar? Ada biayanya lagi lumayan gitu. Nah, untuk validasi sertifikat, memang benar ada biayanya, yaitu biaya ke BPN-nya maupun biaya jasa notarisnya. Nah, cuma ini kan yang jadi keberatannya si penjual adalah, kok saya nggak dikasih tahu dari awal akan kena seperti ini gitu. Nah, ini pentingnya teman-teman kritis gitu, karena bisa jadi nih pada saat teman-teman mau melakukan transaksi, apalagi nih teman-teman transaksi jual propertinya itu ngurusnya sama KPR dari satu bank yang banyak banget konsumennya. Wah, ini kan capek gitu untuk ngurusin satu-satu segala macam. Kontrolnya seperti apa segala macam, itu untuk ngaturin supaya lancar transaksi setiap hari itu bukanlah perkara yang mudah. Jadi yang bekerja di bank-bank yang besar seperti itu tentunya punya perasaan, waduh emang ini perjuangan lah setiap hari. Kalau teman-teman nggak bantuin juga nih untuk jadi lebih waspada terkait dengan hal tersebut, ya bisa skip juga nih. Jadi ketemu masalah seperti ini gitu. Nah, itu yang teman-teman perlu ingatkan. Kan lebih baik kita mencegah nih sebelum kejadian yang kurang nyaman terus jadi aduh kayak begini, aduh stres, kebawa kepikiran. Kenapa? Ya transaksi gede, nggak dapat duitnya, sertifikat udah hilang. Nah, itu berabe banget gitu. Nah, tapi tenang teman-teman. Kenapa saya sarankan tenang? Karena nih, seharusnya kalau itu diurus sama notaris yang berpengalaman, seharusnya notarisnya juga nggak buru-buru langsung
Begitu dia terima sertifikat, langsung ayo udah proses balik nama gitu, AJB beresin gitu ke BPN gitu. Enggak. Biasanya notaris yang berpengalaman pasti dia akan nahan dulu sertifikatnya sebelum dia urusin AJB ke BPN. Jadi sebelum benar-benar tuntas transaksinya sampai dibalik nama, notarisnya pasti akan nahan dulu dan dia meyakinkan bahwa memang ini KPR-nya sudah cair ya. Kalau KPR-nya sudah cair, artinya transaksi sudah close, sudah lunas, tuntas semua. Nah, ini baru biasanya notarisnya akan lanjutkan proses balik nama dan sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, harusnya teman-teman juga masih bisa komplain ke notarisnya juga nih. Kenapa nih kalau misalnya sampai di satu titik teman-teman ngerasa, oh cukup, saya nggak mau lanjut, udahlah batalin aja. Peduli amat itu, pajak yang kemarin udah dibayarin segala macam, peduli amat. Nah, bisa aja teman-teman lakukan gitu. Ya, teman-teman mesti balikin DP dan segala macam gitu yang udah dibayarin ke teman-teman gitu. Tapi seharusnya untuk setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Jadi jangan buru-buru langsung, udahlah saya nggak mau urus lagi, saya nggak jadi nggak jadi jual ke dia segala macam. Wah, itu bisa repot dan itu bisa membawa suasana yang benar-benar tidak nyaman bagi banyak orang dan emosional yang tidak enak tentunya. Yang kami sarankan untuk sobat KPR ini lakukan adalah, yuk coba dieskalasi deh ini masalahnya, coba ketemuin sama level manajerial gitu, karena bisa melihat masalah ini dengan lebih lengkap dari helikopter view gitu. Jadi permasalahan ini harusnya sebenarnya bukanlah masalah yang berat gitu, ya kayak bisul gitu, nggak berat tapi rese banget gitu buat yang ngalamin ya gitu. I feel you gitu, saya paham kalau sobat KPR yang mengalami ini lagi nonton video ini, saya tahu rasanya kayak gimana, susah tidur pasti. Nih nanti saya gimana ya, saya nggak dapet duitnya kayak gini, aduh, nah panjang nih urusan kesana kemari, pasti udah pikiran macam-macam. Saya paham banget, tapi tenang, coba minta berurusan dengan pihak manajerial yang ya level-level manajer lah dari banknya, supaya dia bisa bantu solusinya seperti apa, dan kasih janji, dan mintakan komitmen ini akan ada tindak lanjutnya setelah berapa lama gitu. Misalnya seminggu, butuh waktu seminggu atau 3 hari gitu, saya mesti ngecek nih ke kantor pusat, oke berapa lama, 3 hari, oke 3 hari nanti kita ketemu lagi ya, kita ngobrol gitu, kira-kira solusinya seperti apa. Nah, ini mesti dilurusin semua gitu. Jadi kayak disisir lagi masalahnya gitu. Disisir, tapi kalau disisirnya dari level manajerial, harusnya lebih cepat beres ketimbang di level staff ataupun hanya supervisor. Tapi kalau nggak beres-beres juga gimana Pak? Kalau misalnya ini sampai berlarut-larut. Kalau ini sampai berlarut-larut, yang pasti teman-teman perlu lakukan pengajuan keluhan secara tertulis ke bank yang bersangkutan. Kenapa nih, saya misalnya udah jual rumah ini, udah beres akad KPR ini, udah sebulan, 2 bulan, saya masih nggak terima juga pencairan KPR-nya. Kenapa? Gitu, ada masalah apa? Gitu. Nah, teman-teman bikin surat tertulisnya, simpan soft copy-nya atau fotokopinya, teman-teman simpan, gitu. Sampaikan ke bank yang bersangkutan, gitu. Tujukan ke kepala cabang ataupun ke kepala divisi perbankan konsumernya, gitu, yang terkait dengan KPR di bank tersebut. Teman-teman simpan bukti kirimnya juga sebagai file teman-teman. Nah, kalau sampai masih nggak ada tindak lanjut yang bisa memberikan solusi pada teman-teman, ya sudah, saatnya teman-teman naik ke step berikutnya, yaitu melakukan pengaduan ke OJK. Caranya gampang kok. Tinggal buka aja google.com gitu, cari pengaduan OJK. Nah, itu dia biasanya muncul nomor 1 gitu ke linknya. Nah, klik di situ dan isi formnya. Dan biasanya OJK akan cepat langsung menindaklanjuti ke bank yang bersangkutan, sehingga bank yang bersangkutan pasti akan buru-buru juga membereskan masalah tersebut. Karena sebenarnya dari sudut pandang saya, itu bukanlah masalah besar. Itu masalah yang sepele sebenarnya. Tapi kalau dari sudut pandang pihak penjual, ya jelas, itu terasa seperti punya bisul yang menyebalkan sekali. Gitu. Jadi, sudah paham ya teman-teman? Kalau memang berlarut-larut, nggak beres-beres juga, ya udah deh, yuk kita ajak OJK, pihak pengawas, untuk membantu membereskan masalah ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini.
Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu dan dapat knowledge yang penting ini. Teman-teman juga bisa mendukung pertumbuhan channel KPR Academy lebih lagi. Supaya lebih banyak orang yang semakin pintar dan semakin kritis dalam memilih KPR maupun dalam melakukan transaksi properti. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!